Puji Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Halo. Shalom. Yang bisa dengar suara kakak boleh lambaikan tangannya dan buka videonya. Shalom. Shalom. Untuk yang belum buka videonya boleh tolong buka videonya. Davina, Kenzo, Rui, Stefan, Wawa, Gilbert, Won, Dev, Christian, Shannon, Devon, Kalista. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Adik-adik tutup kameranya, kakak nggak tahu adik-adik sungguh-sungguh datang kepada Tuhan atau enggak. Jadi kakak minta adik-adik semua buka videonya. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayo adik-adik yang belum buka videonya, tolong buka videonya. Stefan, Keiko, Rui, Wawa, Gilbert, Dev, Christian, Kenan, Devon, Beatrice, semua tolong buka videonya untuk mengetahui apakah kita benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita mau sapa, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami kembali datang kepadamu bersatu hati untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan hadir di tengah persekutuan kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo semuanya, apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang semangat semuanya kita. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Semua adik-adik bersuka cita. Yang bersuka cita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Belum ada yang bangkit berdiri. Masih Daniel, Darren. Ayo semua bangkit berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kananku ada, di kiriku ada, di atasku, di bawah kau ada, di sebelah kau ada, di dunia pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kananku ada, di kiriku ada, di atasku, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Sekali lagi ku daki, daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasku, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasku, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Karena engkaulah Yesus. Karena engkaulah Yesus. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Berfirman
mau berdoa. Sebelum dengar firman, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan telinga kita supaya firman itu masuk dalam hati kita dan kita lakukan dalam hidup kita. Semua ambil sikap doa, tidak ada lagi yang main-main. Tutup mata, lipat tangannya. Walaupun adik-adik di rumah, Tuhan juga ada melihat adik-adik. Ayo semua ambil sikap doa yang benar. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Tuhan memberkati supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan break room. Selamat bergabung di kelas masing-masing. Halo semua adik-adik. Hai, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, Kak Tari, adik-adik semua dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Tari minta semua yang matikan kameranya dihidupkan supaya Kak Tari lihat adik-adik ada atau enggak di situ. Adik-adik mau dengar firman atau enggak? Nanti ada tapi enggak ada orangnya, cuma namanya aja. Nanti pas Kak Tari panggil, dipanggil-panggil untuk baca firman, anaknya enggak ada. Wawa 2 minggu ini Kak Tari perhatiin enggak suka buka ini ya, buka videonya. Wawa ada di situ? Mana suaramu? Hai, itu kan ganteng. Kiko, Kevin, yang chat stop dulu, yang chat stop dulu, nggak boleh chat dulu. Kan suara Kak Tari kedengeran kan, bagus kan sampai sana kan? Kalau bagus suara Kak Tari kedengeran. Oke, Kevin, Daniel, Kiko buka kameranya supaya kita fokus. Nah, minggu yang luar biasa ini kita mau belajar sambung dari firman Tuhan yang minggu lalu. Siapa yang tahu minggu lalu siapa yang sampein firmannya? Siapa yang tahu ya? Lupa. Siapa? Minggu lalu siapa yang cerita dan cerita firmannya tentang apa? Siapa yang ingat? Waduh. Tentang 2 kakak beradik ya. Itu minggu lalunya lagi. Minggu yang kemarin yang siapa yang cerita? Ibu Ana. Iya, Ibu Ana. Tentang apa ceritanya? Ada yang tahu? Tentang hidup yang kudus. Salah. Tentang apa? Siapa yang tahu? Supaya kita bisa lanjut nih minggu ini. Kalau yang minggu lalu nggak boleh dilupain. Shannon tahu? Khasiat supaya hidup kudus. Kayaknya bukan hari Minggu deh itu. Hari Jumat kata Kak Yesi, itu pas doa anak. Yang hari Minggu yang Ibu Ana, aduh siapa yang tahu? Mengampuni. Oh mengampuni. Kan ingat kan? Harus berapa kali kita mengampuni? Satu hari itu harus berapa kali kita ngampunin orang? 70 kali 7. Iya. Aku duluan. 70 kali 7, 490. Ada nggak yang satu hari bisa berbuat salah sampai 490 hari? Jam aja 24 jam satu hari.
Perasaan Kak Tari mengatakan tidak mungkin ya kalau orang bersalah sampai 490 hari. Kalau 1 minggu atau 1 bulan mungkin. Tapi Tuhan Yesus itu mengatakan kita harus mengampuni sebanyak itu. Berarti stok ampunan kita, stok memaafan kita harus banyak. Nah, minggu ini Kak Tari mau sambung dengan cerita kita mengasihi. Setelah mengampuni, kita akan mengasihi. Dan apa saja penghalang-penghalang dalam kita mengasihi sesama kita. Apa cerita Kak Tari tentang mengasihi? Oke, kita akan buka firman-Nya di dalam Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Lukas itu di Perjanjian Baru. Siapa yang udah ketemu? Kak. Saya Kak. Daniel. Lukas 10 ayat 27. Saya Kak Daniel. Ya. Daniel boleh baca dengan suara yang keras supaya teman-temannya dengar. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, terima kasih Daniel. Di firman Tuhan ini ada 2 yang harus kita kasih, yaitu yang pertama Tuhan Allah, dan yang kedua sesama kita. Siapa itu sesama kita? Sesama kita manusia. Kalau di Hewan juga. hewan juga, oke. Boleh. Kalau diintisarikan firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu ada 2 inilah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berat tidak firman-Nya hari ini? Enggak. Kalau cuma dibaca memang enggak. Tapi kalau kita mau lakukan sehari-hari berat. Mengasihi orang yang telah bersalah. Setelah kita mengampuni, apakah kita masih bisa sama seperti dulu lagi? Oh, memaafkan orang terus. Iya, kita harus memaafkan. Setelah memaafkan, kita harus mengasihi. Nah, setelah kita tahu kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita juga harus tahu apa itu kasih. Apa itu kasih? Kita akan baca di dalam Alkitab 1 Korintus 13. Semua buka Alkitabnya di 1 Korintus 13. Udah ketemu. Ayat 4 sampai 7. Aku Kak. Tunggu. Daniel tadi sudah, yang lain dulu. Ayat berapa Kak tadi? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Coba Kak Tari minta yang cewek dulu, tadi kan yang cowok sudah baca. Ada yang berkenan? Davina baca. Ayat sampai 7 ya Kak. Boleh, pelan-pelan aja supaya kedengaran temannya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke, makasih Davina. Selanjutnya Wawa. Wawa baca lagi. Dibaca ulang supaya kita berulang-ulang, kita paham dan kita mengerti firman Tuhan. Ulang sampai kapan? Diulang saat ini di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Wawa baca dulu, Wa. Ngelek. Ngelek. Oke, siapa ya yang nggak ngelek ya? Jeremy? Aku nggak ngelek, Kak. Ya, Jeremy buka Alkitabnya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dibaca lagi. Jeremy, apakah bisa? Stepan aja. Stepan sinyalnya bagus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Yang ketujuh. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin buat firman Tuhan. Nah, di sini di Korintus ini kita belajar dan kita akan ingat apa itu kasih. Yang pertama, kasih itu sabar. Yang kedua, dia murah hati. Yang ketiga, dia tidak cemburu. Yang keempat, tidak memegahkan diri. Yang kelima, tidak sombong. Yang keenam, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Yang ketujuh, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedelapan, ia tidak pemarah. Yang kesembilan, tidak menyimpan kesalahan. Itu yang kemarin kita belajar. Kita menjadi pemaaf. Terus, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Yang terakhir, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan di dua ayat Alkitab, yang pertama tadi di Lukas dan yang kedua di Korintus, kita mau belajar apa itu penghalang dalam kita mengasihi sesama. Sebelum kita belajar, kita akan saksikan dulu video yang satu ini. Adik-adik lihat, nanti Kak Tari tanya, apa makna yang kalian dapat dalam menonton video ini? Oke. Di Palestina, sekitar abad pertama, berkuasalah pemerintah Romawi. Masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yaitu bernama Lewi, yang kemudian disebut Matius. Profesi ini dipandang negatif dan buruk. Mereka mengambil pajak
lebih besar dari yang seharusnya, yang memberatkan rakyat. Mereka merampas, memeras untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai berasal dari masyarakat pribumi, jadi mereka dianggap pengkhianat, dimusuhi, dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Oke, setelah kita nonton tadi, dari video itu ada satu penghalang yang bisa penghalang yang dalam kita mengasihi sesama, yaitu sifat orang-orang Farisi itu tadi. Kita mau baca ayatnya di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Sifat apakah itu? Kita akan temukan di Alkitab kita. Matius 7. Udah ketemu, Kak? Ya, tunggu yang lain. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kak Tari aja yang baca ya supaya cepat. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah,
hal yang dapat menghalangi kita dalam mengasihi sesama, yaitu yang hari ini kita mau belajar satu aja, yaitu menghakimi. Sikap ini jelek atau bagus? Tuhan Yesus tadi kasih contoh di situ dalam film itu. Memang pemungut cukai itu salah, dia mengambil lebih dari pajak yang ditentukan. Misalnya pajaknya 10.000, dia ngambil lebih dan lebihnya untuk dia. Itu salah. Tetapi Tuhan datang kepada dia, Tuhan mengasihi jiwanya. Tuhan membenci dosanya, tetapi Tuhan mengasihi jiwanya. Nah, di ayat ini kita mau belajar selumbar. Selumbar, ada yang tahu selumbar itu apa? Kalau di terjemahan bahasa kini, di ayat yang keempat itu begini bunyinya. Bagaimana kalian dapat mengatakan kepada saudaramu, mari saya keluarkan kayu secuil itu dari matamu, sedangkan di dalam matamu sendiri ada balok. Kayu secuil itu namanya selumbar atau serpihan kayu. Serpihan kayu dibanding dengan balok, besar yang mana? Balok itu biasanya potongan kayu yang agak besar. Besar serpihan kayu apa besar balok? Balok. Besar balok. Besar balok. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita juga harus melihat kesalahan kita terlebih dahulu. Supaya kita dapat saling mengasihi, kita tidak boleh saling menghakimi. Di ayat ini dari 1 sampai 5 kita mau belajar penghalang kita dalam mengasihi sesama. Awalnya kita mungkin membeda-bedakan dia. Manusia itu unik, Tuhan ciptakan kita semua unik dan istimewa. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang mata lebar, ada yang mata sipit, ada yang hidung mancung, ada yang hidung pesek. Kita semua istimewa. Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Tapi Tuhan mau ngajarin kita hari ini supaya kita tidak memandang kekurangan orang lain. Dari ayat ini kita mau belajar supaya kita hidup saling mengasihi tanpa memandang orang lain itu bersalah, orang lain itu punya kekurangan. Tuhan Yesus kasih ajarin buat kita di video yang kita tonton tadi. Tuhan Yesus mengasihi banyak jiwa. Tuhan Yesus datang kepada orang yang sakit. Si pemungut cukai itu dipandang Tuhan Yesus sakit. Sakit apanya? Siapa yang tahu dia sakit apa? Apakah sakit badannya? Sakit apa pemungut cukai tadi? Siapa yang bisa tahu? Sakit jiwanya. Iya, jiwanya yang sakit, belum sembuh. Manusia batiniahnya, manusia rohaninya. Kalau di luar tampangnya sehat. Tapi dia suka mengambil yang bukan punya dia. Tuhan Yesus datang kepadanya dan orang-orang Farisi tidak suka. Apa kata orang Farisi? Ngapain Tuhan Yesus makan sama orang-orang berdosa? Ngapain Tuhan Yesus bergaul sama orang-orang berdosa? Karena pemungut cukai itu dipandang tadi sebelah mata, dipandang profesi yang tidak benar. Apa itu pemungut cukai? Ada yang tahu? Pengambil pajak. Tapi dia mengambil lebih, itu salahnya dia. Dan hidupnya dipandang bersalah dan berdosa.
Dan orang-orang Farisi menghakimi dia, mengecam dia. Bahwa dia orang berdosa, jangan ditemenin. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang kepada orang yang sakit, supaya orang sakit itu sembuh. Sakit apanya? Sakit jiwanya. Supaya jiwanya sembuh. Akhirnya dalam film itu kita tonton dia, kenapa? Si Lewi atau diubah namanya menjadi Matius tadi menjadi murid Tuhan yang setia. Mengerti firman Tuhan pagi ini? Yang ngerti angkat jempolnya. Iya. Iya. Sifat itu harus kita hilangkan dalam hidup kita, menghakimi sesama, melihat kesalahan orang lain, mengecam, mendiskriminasi, apalagi membedakan, membuli. Teman-teman kan kalau bergaul dengan teman-teman, ada yang temennya yang kita bilang, misalnya nih ya di sekolah, ada temennya yang mencontek, ketahuan sudah dimarahin sama gurunya, besok-besoknya teman-temannya ingat terus, akhirnya dikatain terus, tukang contek, tukang contek, tukang contek. Padahal dia tidak mencontek lagi, dia pernah melakukan kesalahan dan tidak melakukannya lagi, tapi teman-temannya tetap membuli dia. Apakah itu baik atau tidak? Tidak baik. Iya, tidak baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebaiknya kalau melihat orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan, kita boleh menegur dengan hikmat, menegur dengan baik. Kita menegur intinya bukan menegur kesalahan, bukan menegur dianya untuk mengecam supaya dia tidak melakukannya lagi. Kita tidak boleh ngatain dia, kita tidak boleh membeda-bedakan dia, kita tidak boleh membuli, mengucilkan, kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus mengasihi, yang hukum Tuhan yang pertama tadi, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bagaimana kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari? Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Tidak boleh membeda-bedakan sesama kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita masih saling menghakimi? Tidak mungkin bisa. Karena hati yang bersih, hati yang sudah mengampuni, yang pelajaran kemarin, kita mau maju lagi untuk mengasihi. Oke, ngerti firman Tuhannya pagi hari ini? Kak Tari nggak panjang-panjang, nanti malah nggak ngerti. Nanti minggu depan ditanya malah lupa. Tahu ya, hukum yang pertama yang Tuhan ajarin tadi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ada penghalang dalam kita mengasihi sesama, yaitu sifat menghakimi. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Oke, kita akan berdoa. Minggu depan dilanjut lagi tentang yang sama. Supaya adik-adik tetap ingat, kalau minggu depan ditanya, adik-adik tetap ingat, firman-Nya ada dalam hatinya, dan dilakukan. Oke, kita mau berdoa. Terima kasih yang sudah sabar mendengarkan firman Tuhan, yang sudah buka video, yang sudah sungguh-sungguh baca Alkitab.
kita mau berdoa. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis supaya kita mau belajar dari Roh Kudus itu. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nanti Kak Yesi pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biar kami terus mengingatnya, biar itu merema dalam hidup kami. Saat kami mau membuli orang, kami ingat firman Tuhan. Saat kami mau mengejek orang, kami mau ingat firman Tuhan. Saat kami mau marah kepada orang, mengungkit-ungkit kesalahan mereka, kami ingat kepada firman-Mu. Sehingga kami tidak jadi marah, tidak jadi membuli, dan kami tidak berdosa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami mengingat dan kami melakukannya. Kami berdoa juga untuk kami yang akan sekolah, Tuhan menolong kami dalam segala rancangan untuk sekolah tatap muka, Tuhan menolong segala persiapan guru-guru yang ada, dan biar Tuhan menjaga kami, menutup bungkus kami, supaya tidak ada sesuatu yang buruk, yang jahat terjadi, tapi kami semua di dalam pertolongan dan pelindungan Tuhan. Amen. Berkati Papa Mama kami, Tuhan menolong. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang telah melayani, biar Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Foto ya. Oke, Kesya sini. Sebentar. Oh, enggak bisa pakai itu. Oke. Ayo Selin. Siap, hitung aja 3 ya. Buka. Sinyalnya Selin kayaknya kurang bagus. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Gailen kok nggak buka? Iya, Gailen mana ini Gailen? Gailen buka dulu biar nanti ada fotonya, yuk. Sudah semua? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup. Oke, terima kasih. Bukunya dikerjakan ya. Bab 15 hari ini ya. Nanti kalau udah selesai dikerjakan semua, nanti kan dikumpul sama gurunya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. God bless you.